Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Halaqah Al-Quran. Dalam kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Az-Zumar. Insyaallah ayat 41 halaman 463. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. Inna, dia awal ayat ada gunna musyaddadah karena ada nun bertasdid. Cara bacanya ditahan sekitar 2 ketukan saja, dan sebabnya sebelum nun bertasdid ada huruf hidup yaitu harokat kasrah di i ya. Jadi gunna musyaddadah. Inna, setelahnya ada hukum majaid munfasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kalimat. Mad tabi'inya yaitu alif, sebelumnya harakat fathah di na, hamzahnya yaitu di a. 2 kalimat inna dan anzalna. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 5 harakat. Tetapi harus konsistennya, pilih salah satunya mau 2, 4 atau 5 harakat. Jadi hukumnya majaid munfasil. Lanjut. Inna setelahnya ada hukum ifa hakiki atau lebih lengkapnya ifa ausat ya, karena makhraj nun dengan zai berada di pertengahan. Cara bacanya nun sukunya disamarkan ke zai dan ditahan sampai terasa ke hidung. Anzalna, jadi hukumnya ifa hakiki. Lanjut. Zalna. Setelahnya ada lam sukun mutlak ya. Awas jangan sampai mantul, baca jelas ya. Anzalna matobi karena ada alif sebelumnya harakat fathah dina dibaca panjang 2 harakat. Anzalna alaikal setelahnya ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya harakat fathah di lam dibaca dilunakkan saja lembut. Alaikal setelahnya ada alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas. Alaikal kita ta matobi karena ada alif kecil sebelumnya harakat fathah di ta dibaca panjang 2 harakat. Al kita linnas setelahnya ada gunna musyaddadah karena ada nun bertasdid. Cara bacanya ditahan sekitar 2 ketukan saja. Dan sebabnya sebelum nun bertasdid ada huruf hidup ya di harokat kasrah di lam. Linna matobi karena ada alif sebelumnya harokat fathah dina dibaca panjang 2 harokat. Linnasi bil haq bil setelahnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ha ya. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas. Bil haq, kita berhenti ya, menjadi hukum qalqalah akbar ya, karena ada huruf qalqalah di akhir kalimat yang bertanda tasdid. Cara bacanya dipantulkannya lebih besar ya, dan agak ditahan lalu dipantulkan. Jangan terburu-buru dipantulkan karena ini menjadi qalqalah akbar disebabkan huruf qalqalahnya bertasdid ya. Bil haqq. Jadi hukumnya qalqalah akbar. Jadi qalqalah itu ada 3 ya. Ada qalqalah sugro, kubro, akbar. Ini yang ketiga akbar ya. Kalau kubro berada di tengah kalimat ya, pantulannya lebih kecil. Kalau kubro berada di akhir kalimat tidak ada tasdid ya. Tidak ada tasdid. Kalau akbar berada di akhir kalimat dan ada tasdidnya. Dipantulkannya jangan langsung dipantulkan, agak tertahan lalu dipantulkan. Bil haqq.
Tetapi di atas qaf ada tanda sholat, ini namanya al-waslu aula ya, lebih utama di wasol. Kalau napasnya panjang ya di wasol saja. Kalau di wasol gugur ya, menjadi gugur hukum qalqalah akbarnya kalau di wasol. Kalau di wasol bil haqqi fama, jadi tidak ada hukum qalqalah akbar ya kalau di wasol. Kita berhenti saja. Lanjut. Famanih tada famanih. Setelahnya ini ada hak sukun mutlak ya. Awas makhraj ha itu keluar dari tenggorokannya sejajar dengan hamzah. Famanih tada. Famanih tada. Setelahnya ada mad tabi'i karena ada alif kecil sebelumnya harokat fathah di dal, dibaca panjang dua harokat. Famanih tada falinafsihi. Falinaf, ini ada fa sukun mutlak. Mahraj fa itu bibir bawah kena gigi seri atas ya, dan mempunyai sifat hamas ya, keluar napas. Falinafsi. Kalau berhenti tidak ada hukum, tapi kalau diwasal menjadi hukum mad sila qasirah. Di atas hak domir ada tanda sholat namanya al-waslu aula, lebih utama diwasal ya, diwasal saja. Falinafsihi wa mang. Jadi hukumnya kalau diwasal menjadi hukum mad sila qasirah karena ada hak domir terhempit oleh dua huruf hidup sebelum dan setelahnya. Huruf hidup sebelumnya yaitu harokat kasrah di si, setelahnya harokat fathah di wa. Cara bacanya cukup panjang dua harokat. Dan setelahnya lagi tidak ada hamzah ya. Jadi hukumnya masilah qasirah. Falinafsihi wa mang setelahnya ada hukum ihfa hakiki karena nun sukun ketemu udho ya. Cara bacanya nun sukunnya disamarkan ke udho dan ditahan sampai terasa ke hidung. Wa man dhalla ini udho ditekan ke lam bertasydid. Wa man dhalla fa inna setelahnya ada gunna musyaddadah karena ada nun bertasydid. Cara bacanya ditahan sekitar 2 ketukan saja. Sebabnya sebelum nun bertasydid ada huruf hidup ya, yaitu harokat kasrah di i. Fa inna ma tabi karena ada alif sebelumnya harokat fathah di ma dibaca panjang 2 harokat. Fa inna ma yadhillu ini Allah ditekan kelam lam bertasydid yadhillu alai setelahnya ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya harakat fathah ya. Cara bacanya lembut lunak. Alaiha kita berhenti di sini mad tabi'i ya karena ada alif sebelumnya harakat fathah di ha. Baca panjang 2 harakat. Dan di atas ha ada tanda sholat namanya al-waslu aula, lebih utama di wasol ya. Tapi kalau di wasol mau berhenti sama aja ya mad tabi'i hukumnya. Alaiha wa ma cukup panjang 2 harakat. Wa ma anta setelahnya ada hukum majaid mungfasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kalimat. Mad tabi'inya yaitu alif sebelumnya harakat fathah di ma, hamzahnya yaitu di a. 2 kata, 2 kalimat wama dan anta. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 5 harokat. Tetapi harus konsisten ya. Pilih salah satunya mau 2, 4 atau 5 harokat. Jadi hukumnya majaid mungfasil. Wa ma anta setelahnya ada hukum ihfa hakiki ya. Karena ada nun sukun ketemu ta. Lebih jelasnya ini hukum ihfa akrab ya. Karena nun sukun makhraj nun dengan ta itu berdekatan ya. Cara bacanya nun sukunya disamarkan ke ta dan ditahan sampai terasa ke hidung. Wa ma anta alaihim. Setelahnya ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya harakat fathah di lam. Cara bacanya lunak ya, lembut. Alaihim setelahnya ada hukum ihfa syafawi. Karena mim sukun ketemu ba ya. Cara bacanya mim sukunnya ditahannya sampai terasa ke hidung, jangan terburu-buru. Alaihim. Jadi kalau ada mim sukun ketemu ba itu ditahan ya, jangan terburu-buru.
alaihim biwakil. Wakil. Sini kita berhenti menjadi hukum mad arid disukun ya, karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yaitu ya sukun sebelumnya harakat kasrah dikri. Huruf hijaiyah yang disukunkannya itu huruf lam, awalnya berharokat tanwin kasrah ya. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat, tetapi harus konsisten ya, pilih salah satunya. Mau 2, 4 atau 6 harokat. Jadi hukumnya mad arid disukun ya kalau berhenti. Tetapi kalau diwasol menjadi hukum idhar halqi ya, tanwin ketemu hamzah. Kalau diwasol menjadi idhar halqi. Kita berhenti saja, jadi hukum mad arid disukun. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, tolong masukkannya ya. Barakallahu fiikum.